Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 September 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di distrik Bomomani ketika dulu saya berkarya, ada peraturan kampung yang meniru peraturan hari Sabat. Yakni setiap hari Minggu tidak boleh ada mama-mama yang bekerja di kebun ataupun jualan di pasar. Pernah suatu kali ada mama yang setelah misa, ia menjajakan hasil kebunnya di pasar. Dan Satpol PP langsung datang mengusir, menjungkir balikan dagangan mama tersebut. Padahal mama ini jualan karena cari ongkos untuk ke kota, karena anaknya yang sekolah di kota sedang sakit. Dasar ahli Taurat dan orang Farisi sukanya menjerat orang dengan hukum seenaknya sendiri. Karena kejadian itu, saya meminta kepada kepala distrik untuk mencabut peraturan abal-abal tersebut. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus diamat-amati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk dipersalahkan. Mereka selalu mencari celah untuk dapat menjatuhkan, mempersalahkan, dan membunuh Yesus. Apakah yang Yesus lakukan itu salah? Yesus berkata kepada orang banyak, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan? Kemudian ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan seketika itu orang yang mati tangan kanannya ini menjadi sembuh. Apakah berbuat baik dan menyelamatkan ini salah? Salah! Dalam kamus orang yang dengki, iri, dan ingin menjatuhkan. Jelas sekali perbuatan Yesus baik untuk menyelamatkan dan mensejahterakan. Namun tetap saja salah di mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka di akhir firman dikatakan, meluaplah amarah para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, capek hati dan gak habis pikir sama orang-orang yang selalu memonopoli kebenaran seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka selalu merasa diri paling benar dan mudah sekali untuk mempersalahkan orang lain. Semoga kita nggak takut
untuk berbuat baik, seperti sikap Yesus yang berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, ulurkanlah tanganmu. Mari kita senantiasa menjadi pribadi yang mau berbela rasa, membantu orang dengan berbuat baik. Sudahkah kita menjadi pribadi yang mau mengulurkan tangan kita untuk menjadi berkat bagi sesama? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.